Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dengan NIM 2214391. Saya dari jurusan Asuransi Syariah di semester 4 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Ada dua pembahasan. Yang pertama, underwriting asuransi konvensional. Yang kedua, underwriting asuransi syariah. Yang pertama, underwriting asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan, yang diperkirakannya secara kolektif akan menguntungkan. Kemudian, underwriter juga akan menentukan besarnya premi dan nilai deductible dan lain-lain yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung, biaya manajemen dan akuisisi, dan yang juga dianggap paling penting, harus diperoleh keuntungan underwriting untuk perusahaan. Berikut ini adalah persamaan underwriting untuk asuransi konvensional, yaitu rasio biaya akuisisi plus rasio klaim plus rasio biaya manajemen kurang dari sama dengan 100%. Rasio biaya akuisisi plus rasio klaim plus rasio biaya manajemen sama dengan rasio gabungan atau combined operating ratio atau COR. Apabila COR lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100% dikurang COR. Sebaliknya, jika COR lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan COR dikurangi 100%. Dari uraian dan persamaan underwriting di slide sebelumnya, paling tidak muncul dua permasalahan dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Yang pertama, beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriter orang atau organisasi ini tidak akan memberikan hasil underwriting yang positif. Yang kedua, bahkan setelah memilih kelompok yang seharusnya mewakili orang atau organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underwriter akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan, seperti terlihat dari data statistik industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir, di mana telah membuktikan hal tersebut dan
menunjukkan bahwa hanya 2 tahun dari 28 tahun underwriter berhasil memperoleh keuntungan atau COR di bawah 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriter asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan perolehan bangsa pasar dan juga mengandalkan pendapatan investasi untuk kompensasi kerugian underwriting. Ini berarti bahwa para underwriter konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting yang bijaksana. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut, investasi asuransi konvensional cenderung untuk terlalu mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat kental berpengaruh oleh praktek-praktek yang mengandung riba. Pembahasan kedua, underwriting asuransi konvensional, yaitu underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang profesional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta saling tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual. Maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan tujuan tersebut di atas, maka para underwriter asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Yang keempat, mendistribusikan skema kontribusi yang profesional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah, yaitu rasio ongkos risiko murni plus rasio biaya akuisisi plus rasio biaya wakalah operator. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya, terutama model wakalah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama
satu sama lain untuk saling memberi perlindungan dengan membantu operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya VNI Club Oil Insurance Limited and Rent a Captive. Maka melalui konsep ini, semua peserta memenuhi syarat dan dalam suatu kelompok yang relatif homogen, maka mendapatkan perlindungan yang dibutuhkannya, masing-masing dengan biaya kontribusi yang merimbang atau proporsional dengan tingkat risikonya. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka tidak dapat mengelola operasional secara efisien sehingga mengeluarkan biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi proses tersebut merupakan bagian dari risiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi gharar. Untuk melaksanakan konsep underwriting asuransi syariah yang baik, tantangan bagi underwriting asuransi syariah adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana memilih dan menargetkan risiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tersebut agar dapat memberikan skema pembagian risiko yang profesional, adil, dan terjangkau. Yang kedua, bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberi hasil underwriting yang kreatif, stabil, dan terprediksi secara relatif akurat, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam penghitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. 3. Bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga dalam tahap belajar. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.